Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Toto Supriyanto dari Karangasem Plumbon, Pak Kiai. Saya mau bertanya tentang pengalaman saya gitu Pak Kiai ya. Iya. Jadi ya alhamdulillah Pak Kiai, saya sebelumnya pernah belajar itu Pak Kiai ilmu rasa gitu Pak Kiai. Ilmu rasa ya. Betul. Dalam perjalanan ilmu rasa itu Pak Kiai, saya pernah menemui, walaupun ini saya pemula Pak Kiai, punten Pak Kiai. Istilahnya pernah dalam perjalanan waktu saya belajar dulu, istilahnya Hu Allah Pak Kiai ya. Nah setelah itu saya pernah mendapat mimpi Pak Kiai. Ada yang menunjukkan kunci gitu. Ya kuncinya itu ya syahadat. Nah setelah itu seperti saya masuk ke lorong-lorong gitu. Nah pas kejadian di dunia nyata gitu, dengan dibukakan syahadat itu, alhamdulillah, istilahnya kalau ke orang gitu, istilahnya diminta apa namanya, diminta tolong atau gimana, dengan membuka syahadat di istilahnya di apa namanya, di belakang apa namanya kalau bahasanya berutu ya. Di belakang berutu kebuka gitu Pak Kiai. Nah saya takutnya dengan jawaban yang di hati itu, misalkan jawaban masalah pribadi pribadi orang segala macam, saya takutkan itu dari jin. Nah jadi sebenarnya gimana Pak Kiai? Jadi saya biar tambah yakin di satarah ini gitu. Makasih. Terima kasih. Bapak siapa tadi? Oto. Pak Oto dari Karangasem Plumbon. Plumbon ya. Terima kasih Bapak Oto. Pertanyaan yang istimewa ya. Karena berkenaan dengan pengalaman pribadi. Jadi begini. Alamal insana malam ya'lam. Itu benar. Allah mengajarkan kepada kita semua apa-apa yang belum kita ketahui. Sekarang juga kita belum tahu ke depan ini kita akan diajarkan apa oleh Allah. Ketika Allah mengajarkan, ini melalui perantara juga. Dari perantara ini banyak contohnya. Saya simpulkan tadi seperti ada yang memberitahu ya, ketika zikir rasa ya, Hu Allah, memberitahukan tentang kunci, dan ternyata kuncinya adalah apa? Syahadat. Ya. Ketika seseorang diberitahu dalam dunia rohani, berarti itu suatu yang sangat berharga bagi dirinya sendiri. Nah, berarti Pak Oto ini sudah dikasih syahadat, disuruh berzikir syahadat. Sehingga dengan syahadat yang sudah diberikan ke Pak Oto, kemudian dijalankan oleh Pak Oto ini, Pak Oto akhirnya mengalami satu hal yang makin terbuka, makin mengerti. Malah tadi makin bermanfaat untuk orang lain. Ya. Berarti ini suatu anugerah yang luar biasa bagi Pak Oto Sederek ya. Kita doakan saja semoga beliau makin bermanfaat ya. Amin ya rabbal alamin. Kemudian tadi di kalimat terakhir ada seperti keraguan dari Pak Oto, apakah ini jin kan begitu? Ya, tadi dipertanyakan ya. Apakah ini bisa jin atau apa? Begini Pak Oto, punten ya. Jin itu dulu istimewa. Sebelum manusia ini ada. Bahkan jin ini penghuni di bumi sebelum manusia. Maka di situ di Cirebon sendiri bilang ada Sang Yang Jan ya. Atau nanti Banu Jan ya. Nah, dia sama. Diperintahkan juga untuk beribadah. Nah, setelah manusia diturunkan, makanya yang diistimewakan untuk saat ini di bumi adalah manusia. Sangat istimewa.
Istimewanya kita ini, bahkan malaikat saja tidak diberitahu. Begitu juga iblis tidak diberitahu. Ada yang bilang manusia tidak akan bisa disentuh oleh jin karena lapisan manusia ini terlalu super power. Jin bisa hadir di kita itu hanya di luar dari kuasa kita. Saya terangkan. Di luar tubuh manusia ini ada 8 cahaya. 8 cahaya. Ada orang bilang aura, silakan. Sesuai dengan pendapat masing-masing. Tapi kita di Thariqah Satoriyah, kata guru-guru, ini adalah cahaya tubuh kita. Nah, belum lagi cahaya yang ada di jisim latif. 7 warnanya. Tadi kalau zahir 8. Kadang cahaya ini ada yang 1 meter, ada yang 2 meter, bahkan dalam berapa meter ya, sangat terang sekali. Sehingga biasanya orang yang begini, Masya Allah, magnetnya luar biasa. Orang melihat dia saja sudah gimana gitu rasanya, ya tak? Ingin bersamanya, ingin dibinanya, ingin dididiknya. Ada tubuh-tubuh yang seperti itu. Ini menandakan tubuhnya bercahaya. Nah, dari luar ini, jin itu tidak akan bisa masuk ke pancaran cahaya manusia ini. Nah, kalau kitanya cuma hanya 1 meter, mungkin di 2 meter jin di depan kita. Kemudian yang perlu dipertanyakan, kepentingannya apa jin ke kita? Ngasih nomor? Kira-kira begitu. Iya. Sekarang itu banyak sekutu ya. Iya. Manusia dan jin banyak sekutu. Nggak tahu di alam jinnya ada nomor nggak? Nggak tahu saya. Minta bantuan manusia enggak? Yang jelas, sekarang ada fenomena begitu. Manusia bekerja sama dengan jin untuk ngotak-ngotik nomor. Enggak panjang. Yang paling diminati itu 4 nomor tembus ya. Ya, ada apa ini jin hadir ke kita? Begini, jin hadir ke kita itu ada kepentingan. Kepentingan apa? Kita orang thariqat harus positif. Tentunya kepentingan tentang hal ibadah. Ada tidak jin yang hadir di depan wali kemudian bukan untuk urusan ibadah? Nggak ada. Pasti urusannya ibadah. Pasti urusannya untuk siar. Nah, ada apa jin yang hadir ini? Jawabnya dalam Thariqah Satoriyah adalah kepentingan kepositifan, tidak kepentingan negatif. Kita memanagenya harus begitu. Kita harus berkeyakinan begitu supaya yang hadir ketika sampai didatangi jin bukan hal-hal yang negatif. Nah, kemudian saya juga dulu pernah dipertanyakan, Kang, apakah bisa manusia masuk ke alam jin? Bisa. Nggak ada yang tidak bisa, bisa. Sampean bisa nggak bisa? Bisa. Mau? Iya. Isin-isinan kedek. Ada tujuan apa manusia ini ke sana? Sudah jelas. Kalau kita thariqah berarti tujuannya baik. Boleh. Karena apa? Kita sudah jelas. Ada
penjelasan dari Allah bahwa manusia dan jin ini diperuntukkan untuk apa? Ibadah. Jadi kalau orang tarekat urusannya begitu. Terus ibadah. Nah, kemudian bagaimana prosesnya? Ya nggak main-main. Karena apa? Manusia yang bisa ke sana itu manusia khusus. Manusia khusus yang ilmunya khusus. Siapa yang ke sana? Bukan ininya kita. Nah, agar bisa nyaman ke sana, maka manusia yang diterbangkan itu jisim latif. Jisim latif. Nah, berarti jelas sekarang manusia juga adalah makhluk gaib. Ada dua kita, diri dohir dan diri batin. Nah, maka si manusia ini atau khususnya tadi ahli thariqah hanya untuk berkoordinasi tentang masalah ibadah dan ilmu Allah. Bagaimana agar lebih dekat antara manusia dan jin ini kepada Allah itu, sobat. Tidak ada urusan lain. Kan ada Kang orang yang berusaha ke sana terus minta bantuan ke sana, maka dikatakanlah di sana itu sebagai kodam. Ya toh, silahkan. Itu hak apa? Sampean dah. Maka kami atau saya tulis di kitab Qulu Jasad itu, kita orang tarekat itu nggak boleh berkodam. Kenapa? Ya, sama-sama hambanya Allah. Sudah bukan perbudakan lagi. Budaknya jin sampean. Istimewa ya. Iyalah. Terkecuali jika ada jin yang hadir di sampean, kemudian memintakan diri untuk membantu sampean dalam apa? Tentunya dalam hal ibadah. Termasuk siar. Maka dari zaman dulu banyak wali-wali Allah yang dibantu juga oleh jin. Ya dah, untuk siar. Jadi tetap satu rinciannya. Ujungnya satu, ibadah. Nah, berarti melalui proses dong. Tentunya orang-orang yang sudah mempelajari tentang dunia rohani. Diterbangkan jisim latifnya. Jin juga ke kita sama. Menembus juga. Menembus sistem kita. Ketika dipertanyakan, susah mana manusia menembus jin alamnya atau jin menembus alam manusia? Susah mana kira-kira? Ternyata susah mereka. Kemudian kok kita merasa takut? Nah, ini dipertanyakan. Mungkin kitanya yang belum tahu ilmunya. Jadi kita merasa takut. Nah, jadi dengan itu, Pak siapa tadi? Ketika ada hidayah petunjuk yang segitu luar biasanya menurut saya, sampean diberi sahadat, maka saya yakin itu bukan jin. Ya dah? Ya. Nah, maksudnya bukan jin yang asalan. Nah, kalau toh itu jin, mungkin saja jin yang takwa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memberikan itu kesampaian. Kalau kesananya lagi, bisa saja ya itu leluhur sampean yang dekat dengan Allah, atau juga para aulia yang sistemnya masih rahmatan lil alamin, mendatangi siapa saja yang sedang berproses mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa saja, sehingga dikasihkan sahadat. Jadi saya pesankan kalau itu sudah haknya, maka silakan dengan sahadat itu semoga sampean berkembang, ya, berkembang terus manfaat dan terus dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira begitu. Yang namanya jawaban pasti beda. Lain ladang, lain apa? Ada lagi sama ladang, sama ditanamnya. Yang membedakan apa? Cara memeliharanya. Terima kasih. Sekiranya ada pertanyaan lagi atau bagaimana, mangga matur nuwun.